Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ogani Akbar, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari Bu Vivi tentang materi share. Beberapa pertanyaan yang akan saya jawab tentang share. 1. Jelaskan sejarah penemuan share. Sejarah penemuan share berawal dari sebuah penelitian seseorang ilmuwan yang bernama Robert Hall pada tahun 1665. Beliau merupakan ilmuwan yang pertama kali mengenalkan istilah share yang berasal dari kata cellula yang artinya ruang-ruang kecil. Setelah ia memulai mengamati sayakan gabus menggunakan mikroskop, ia menemukan adanya ruang kosong yang dibatasi dinding share dan share-nya sudah mati. Pertanyaan berikutnya. Yang kedua, jelaskan penelitian share menurut Jakub Seigen, Max Schwartz, dan Roger Virchow. Menurut Jakub Seigen, share merupakan semua makhluk hidup yang tersusun atas share, sehingga share merupakan unit keluarga share penyusun kehidupan. Yang kedua, menurut Max Schwartz, share adalah struktur plasma yang memiliki nukleus. Menurutnya, setiap tumbuhan dan hewan tersusun atas share lainnya yang dipermainkan atau tanpa dinding share. Yang terakhir, menurut Roger Virchow, setiap share berasal dari share lainnya, atau dalam bahasa lainnya, omnis cellula cellula. Pertanyaan yang terakhir. Yang ketiga, jelaskan komponen kimiawi share yang terdiri dari membran share itu apa dan bagaimana bentuknya, sikoplasma itu seperti apa, dan organel share itu apa saja, serta fungsinya untuk apa saja. Pertama, membran share adalah lapisan pembatas antara bagian dalam share dan lingkungan luarnya yang bersifat selektif, permeabel atau semi-permeabel, hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa dan asam amino. Serta berfungsi sebagai melindungi isi share, lalu lintas molekul, dan reflekskan terjadi proses biokimiawi ion secara dua arah. 2. Sikoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam share dan terletak di luar inti share. Sikoplasma tersusun dari cairan dan padakan cairan sikoplasma yang bersifat koloid, terutama karena adanya protein dan RNA. Serta berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia dan terapunnya beberapa organel share. Yang terakhir, organel share. 1. Nukleus atau inti share sebagai mengatur aktivitas share. 2. Badan Golgi berfungsi sebagai membentuk membran share dan dinding share, serta membentuk kantong pada sel-sel kelenjar sekresi. Yang ketiga, mitokondria yang berfungsi sebagai menghasilkan energi. Yang keempat, lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Yang kelima, badan mikro yang berfungsi sebagai menetralisir senyawa berbahaya dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Yang keenam, plastika berfungsi sebagai menjadi organel tumbuhan untuk kelangsungan hidup. Yang ketujuh, vakuola berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, pigmen, dan mengatur kadar air. Yang kedelapan, ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang kesembilan, sitoskeleton atau rangka share berfungsi sebagai memberi dan mempertahankan bentuk share, mengatur pergerakan share, dan menjaga kestabilan sikoplasma. Berikutnya, sentriol yang berfungsi sebagai menghasilkan benang spindle uka melekatkan kromosom. Yang terakhir, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari RE kasar maupun RE halus. RE kasar sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom. RE halus menyintesis lipid, fosfolipid, dan sklerosis.